semua. Shalom. Salam buat Bapak Ibu semua. Salam. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah Zoom kita saat ini, di mana kita sudah tetapkan ibadah di setiap hari Rabu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, diberkatilah Engkau ya Bapa Adonai Elohenu, Elohenu Abraham, Ishak dan Israel. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, anugerahmu terus melimpah dalam kehidupan kami, hari lepas hari, siang dan malam. Khususnya hari ini Bapa, dari pagi, siang sampai malam ini, kami memasuki hari yang baru ini. Berkat kasih setiamu, perkenananmu melimpah terus dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami, ibadah Zoom ini Bapa. Turunlah para malaikatmu membawa salam alaihim bagi kami, sehingga damai sejahtera dari surga turun menaungi melingkupi kami sepanjang ibadah ini. Dan biarlah para malaikat mengawal setiap umatmu yang belum masuk, supaya mereka tergerak untuk datang masuk mengikuti ibadah Zoom ini. Di dalam nama Yesus HaMasyiah, ibadah hari ini Bapa, lihat kebenaran firman-Mu menjadi jawaban di setiap langkah hidup kami. Firman-Mu terpatri dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi hikmat yang baru. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua Israel, Yahweh, Elohim, semua Israel, semua Israel, Yahweh, Elohim, Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Ehad. Mulia namanya, agung kerajaannya, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
masuk saat masuk hadiratmu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan dan syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Oh, Bapa Engkau baik, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, kami merasakan jamaah-Mu, kami dapat kekuatan yang baru. Haleluya. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang menyelamatkan kami dari lumpur-lumpur dosa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Masiah, terima kasih Elohim. Haleluya. Oh,
memujimu,
Welcome, Spirit of Borua Elohim Umalet Nafsi Hadrik Ragbukan benci Ananu mas minim Otkalabu Burwa Elohim Burwa Elohim Umalit Nafsi Hadrikutanu Kaladi Ragbukanu Kapujil Ananu Mas Minim Otkalamu Baru kabar Baru kabar Welcome, Spirit of Yah. Welcome, Spirit of Yah. Welcome, Spirit of Baru kabar, baru kabar, Ruah Elohim, mari datang urapi kami. Kami menanti-nantikanmu, kami merindukanmu, Ruah Elohim. Haleluya. Baruch haba, Baruch haba. Diberkati langkah ya Bapa Adonai Elohenu, Elohenu Abraham, Ishak dan Israel, yang mencurahkan roh-Mu di dalam kehidupan kami, menguatkan dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam Torah-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan sharing dengan firman-Mu Bapa. Bila kami lewat pengajaran hari ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin dilayakkan dalam ujian demi ujian yang kami hadapi, membuat kami semakin mengenal Engkau, sebab Engkau ada dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Diberkati langkah ya Bapa Adonai Elohim, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah. Dalam nama Yesus HaMashiach kami siap belajar
akan daparnya Bapa kata-kata Torah di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Masih akan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semut ya. Salam buat kita semua. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki pengajaran hari ini. Sambil dari bagaimana Abraham dibentuk. Saya kasih judul Abraham dibentuk dengan ujian 10 kali sampai dengan mempersembahkan Ishak. Salam Bu Esther. Shalom Pak, salam semuanya. Salam. Mbak. Salam Kita Mbak. siapkan ya kita. Ini kalau kita disebut anak-anak Abraham, otomatis kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham, apa yang dijanjikan kepada Abraham, dan semuanya apa yang dijanjikan Abraham menuju Bukit Moria. Itu terakhir mempersembahkan Ishak. Itu adalah bentukan yang sungguh luar biasa dan dijadikan melalui Abraham semua bangsa akan diberkati, dan terjadi saat ini di mana anak cucu Abraham termasuk Bapak Ibu semua kita yang ada di Kehilat ini sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara kita sekalipun mereka masih menutup diri. Jadi di sini kita lihat bagaimana ujian atau tes iman seorang Abraham Hagoi atau bangsa-bangsa. Tadinya dia belum disebut menjadi orang Ibrani, tapi dibentuk dengan 10 kali dalam ujian yang luar biasa untuk menjadi Ibri atau orang Ibrani. Jadi di sini kita lihat kita yang jadi bangsa-bangsa Goim atau bangsa-bangsa, tapi kita menjadi saat ini sudah disebut menjadi Gerim atau orang yang menggabungkan diri dengan Israel. Kita dibentuk harus sama seperti bangsa Israel. Sekalipun untuk menuju ke sana masih banyak tantangan. Salah satu banyak saat ini pengajaran-pengajaran anti-Rabi, anti-Israel. Tapi kita bersyukur kita yang sudah dibukakan kembali ke Torah, kita harus semakin mengasihi, semakin mengerti bahwa kita harus bersatu dengan Israel supaya kita masuk ke olam haba. Itu makanya dalam ibadah kita disebut matopu. Jadi salah satu jalan untuk memasuki olam haba, untuk memasuki dunia yang akan datang yaitu melalui matopu. Alangkah indahnya kemah-kemahmu ya Yakob, aku rindu dan sujud menyembah ke arah bait Elohim. Kita lihat di sini ada 10 ujian atau tes kepada Abraham dan semua itu lulus. Ini menjadi acuan atau tolak ukur bagi saudara dan saya di dalam mengikut Elohim. Kita harus semakin menyadari bahwa apa yang kita alami saat ini, kita banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan, tetapi kalau kita sadar dengan sangat sederhana, dari dulu sampai saat ini kita sudah ada di gerakan mesianik ini, kita sudah dipersiapkan di pintu gerbang olam haba. Kalau kita tarik garis ingatan kita mundur, sehebat apapun masalah-masalah yang kita hadapi di masa lalu, semua lewat. Tidak ada yang membuat kita menjadi terbengkelai, terhambat,
akhirnya saat ini kita ada di penghujung zaman untuk memasuki dunia yang akan datang. Yang pertama sekali ini sebenarnya di sini hanya saya tulis 10, tapi sebenarnya itu bentukan pertama itu yang Abraham keluar dari api. Tapi itu bukan ujian, tapi sebenarnya itu Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Elohim mengangkat Abraham keluar dari api itu. Jadi itu perjumpaan ilahi. Setelah dia belajar dari Sem, itu leluhurnya yang berpegang kepada Torah. Kita lihat bagian yang pertama, ujian pertama, Elohim mengajak Abraham untuk meninggalkan negerinya untuk menjadi seorang asing di tanah Kanaan. Ini sahabat yang lalu sudah kita kupas, itu ya, bagaimana dia meninggalkan negerinya, bagaimana dia meninggalkan sanak saudaranya, bagaimana dia meninggalkan rumah orang tuanya. Kita lihat bagian pertama, kita ulang supaya semakin melekat, mungkin ada yang lupa. Pergilah dari negerimu atau eret atau ratson, yaitu keinginan atau kehendak kita, harus meninggalkan keinginan kita agar keinginan atau kehendak Elohim yang jadi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi itu pertama ya. Jadi setelah dia diuji keluar, kenapa disuruh keluar dari negerimu, itu ternyata para rabi mengajarkan negerimu itu eret atau tanah, dan itu ada kaitannya dengan ratson karena di situ ada kata eret. Jadi itu masuk dalam kehendak. Apa kehendak di dalam negeri kita? Itu tradisi yang di luar kebenaran firman, itu yang perlu kita tinggalkan. Jadi kalau keinginan itu, kalau kita selalu ada di sana di negeri kita, otomatis keinginan kehendak kita pasti tadinya itu, makanya harus keluar dari negerinya, karena negeri Abraham itu Ur Kasdim, itu Kasdim adalah penyembahan berhala. Jadi makanya dia harus meninggalkan Eres, tapi paling utama itu adalah keinginan. Karena Abraham itu bukan orang biasa, orang tuanya bukan orang sembarangan, tapi pejabat di dalam kerajaan Raja Nimrod. Jadi otomatis dia punya keinginan untuk jadi pejabat, dia layak. Tapi Tuhan bilang apa? Harus tinggalkan. Yang kedua, pergilah dari negerimu, itu tadi yang Kejadian 24 ayat 58, boleh dibaca. Silakan bergantian. Ayo silakan dibaca. Ada artikelnya. Dan mereka memanggil Ribka. Ini ya tandanya bacanya, memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Dan dia berkata, aku mau pergi. Itulah orang-orang yang meninggalkan keinginan, kehendak. Jadi ini sangat berkaitan dengan bagaimana Ribka menjadi mempelai untuk bertemu dengan Ishak. Itu adalah gambaran Yesus sendiri. Dia harus mengikuti, siapa dikatakan, maukah engkau mengikut orang ini? Itu Eliezer, kita sudah belajar di Karenan. Jadi orang dari zaman umat Tuhan yang mau menjadi mempelai, bukan hanya mengklaim bahwa kita adalah mempelai-mempelai, tetapi harus benar-benar ikut Eliezer. Barulah kita bisa bertemu dengan Ishak yang ada di kemah daripada Sarah, yaitu di kemah Abraham adalah gambaran bapa.
Yang kedua, tinggalkan sanak saudaramu. Itu dikatakan kemarin kita sudah belajar. Emosional, karakter, dan kelakuan. Kelakuan kita terbangun dari sekeliling lingkungan yang membesarkan kita. Jadi kenapa disuruh Abraham harus meninggalkan sanak saudara? Karena dari lingkungan di mana kita dibesarkan, di tengah-tengah keluarga kita, otomatis itu membangun karakter dan kelakuan kita. Contoh sederhana, kita lah orang-orang Batak, mungkin saya pribadi, mungkin saya masih tinggal di kampung, pasti saya salah satu langganan ya tradisi-tradisi di sana, mungkin langganan main catur, langganan main kartu, langganan nyanyi-nyanyi, minum-minum, itu pasti itu. Karena apa? Lingkungannya ada di sana. Jadi itu makanya karakter itu sangat dipengaruhi dari lingkungan. Itu makanya kita atau Abraham disuruh harus meninggalkan sanak saudara. Jadi itu juga berkaitan dengan jika seorang mengasihi sanak saudaranya lebih daripada putus-putus suara. Bu Ulin bagus sinyalnya. Ini dimatiin. Tunggu sebentar ya. Bagus kan? Salam. Salam Bu Bella. Iya bagus Pak, nggak Salam bersepot-sepot. Suara bagus ya? Bagus, lanjut. Dari tadi bagus, kata Lince putus-putus. Di sini nggak putus-putus. Berarti jaringan di rumah kali ya. Jadi kita lanjut ya. Itu yang dikatakan oleh Lukas. Boleh dibaca yang lain? Silakan Bu Bella. Lukas 14 ayat 6. Ya. Lukas 14 ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan dan bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Jadi mengikut Yesus Masih harus meninggalkan apa? Artinya apa? Jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci, artinya apa? Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada sanak saudara. Bukan jadi benci. Buktinya, Abraham tidak pernah benci kepada sanak saudaranya. Itu tadi buktinya saya katakan, Ribka tetap dipinang dari keluarganya, itu pamannya, saudaranya. Kita lihat yang ketiga, dari rumah orang tuamu, itu artinya gambaran, ini sudah mengulangnya. Intelektual dan kecerdasan adalah sang otoritas. Itu dikaitkan oleh para rabi. Jadi kemampuan kita, intelektual kita, itu menjadi sang otoritas dalam kehidupan kita. Itu menjadi mengontrol dalam perasaan dan kelakuan seseorang. Itu makanya orang yang ilmuwan itu terkadang mereka itu sulit menerima Tuhan, bahkan cenderung menjadi ateis. Itu ilmuwan. Karena apa? Kemampuannya mampu menangkap. Makanya profesor-profesor itu luar biasa otak mereka. Mereka bisa menganalisa ciptaan Tuhan, tapi sekalipun itu tidak akurat ya, tapi bisa menuju ke sana. Itu makanya mereka cenderung ateis, tidak percaya sama Tuhan. Itu intelektual dan itu terbangun, makanya kita dikatakan rumah orang tuamu. Jadi intelektual kita ini sang otoritas dalam hidup kita, pemikiran kita.
itu harus kita buang. Itu makanya tidak perlu pintar-pintar untuk ikut Tuhan. Cukup kita bodoh tapi ikut, nurut saja sama ikut Tuhan, itu jauh lebih baik daripada kita nanti begini nanti begitu. Itu semua pikiran kita. Itu otoritas atau sang orang tua yang memberikan komando dalam kehidupan kita pribadi. 1 Korintus 1 ayat 27-29, silakan dibaca. Yang PDF tadi. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tak berarti bagi dunia, dan mereka yang hina serta mereka yang dianggap tidak ada, supaya dapat meniadakan mereka yang dianggap ada, sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di hadapannya. Jadi itu ya. Jadi kalau pemikiran kita untuk mengikut Tuhan, logika kita itu menjadi seperti orang tua atau komando, sang otoritas yang memberikan komando dalam hidup kita. Itu harus kita tinggalkan intelektual kita. Itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, profesor intelektualnya tinggi cenderung larinya ke ateis. Kita lihat sekarang di luar negeri, karena mereka pintar-pintar menyelidiki, bahkan tadinya itu negara kekristenan dan sekarang menjadi di luar kekristenan, bahkan gereja banyak yang tutup itu di Eropa sana. Yang kedua, itu bagian yang pertama, Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Yang kedua, kita lihat ujian yang kedua. Setelah tiba di tanah perjanjian, kalau kita ikut rancangan Tuhan, apa yang dialami oleh Abraham itu otomatis apa? Itu adalah satu ujian. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu semua, saudara dan saya, kalau di saat kita mulai ikut Tuhan, tiba-tiba kita diproses dalam ekonomi, tiba-tiba loh, tadinya aku tidak di dalam Tuhan, ekonomiku tidak begini. Sekarang ekonomiku menjadi merosot, artinya apa? Itu saudara dibentuk sama seperti Abraham. Jadi kalau ada pengkhotbah sekarang ini datang kepada Tuhan supaya diberkati, ya memang diberkati secara rohani, tapi tidak selalu berpatokan kepada materi. Kenapa? Segala sesuatu harus kita ikuti proses apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara dan saya. Jadi semuanya tergantung rencana Tuhan. Tergantung rencana Elohim di dalam hidup kita. Nanti Dia akan membentuk kita seturut dengan panggilannya di dalam hidup saudara dan saya. Silakan dibaca 1 Korintus yang kedua ya. Kejadian 12 ayat 10 sama 4, Filipi 4, silakan. Saya aja ya Pak. Silakan, boleh. Kejadian 12 ayat 10. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah Abram ke Mesir untuk menumpang di sana. Kelaparan di negeri itu sangat hebat. Jadi setelah tiba di tempat yang ditentukan oleh Tuhan, Abraham dibawa ke tanah Kanaan. Tiba di tanah Kanaan, bukan berkat yang berlimpah diterima Abraham, tetapi dia terima itu wabah kelaparan. Tetapi wabah kelaparan itulah mengubah Abraham untuk bertemu dengan Raja Mesir, yaitu Elimelek. Dan Elimelek
Situ yang kita katakan di sahabat yang lalu, Abraham ini seolah-olah pengecut. Dikatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya tapi sanak saudaranya. Dan terjadilah bahkan diambil oleh Raja Elimelek, dan Elimelek memberkati Abraham. Jadi kita lihat, jadi segala sesuatu itu Tuhan ikut campur dalam apa yang kita alami selama kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nih, sudah sering saya katakan, kalau kita diperhadapkan ke dalam suatu masalah, contoh yang dialami Abraham, kelaparan, kalau mungkin ada penyakit, mungkin ada masalah pekerjaan, kita tinggal duduk diam di dalam hadirat Bapa dan berdoa bertanya kepada Bapa, apa yang kita alami saat ini, apakah ini ujian untuk membentuk saudara, atau apa yang kita alami saat ini itu mungkin kita sedang mengalami teguran, kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita sudah mendapat sesuatu pernyataan dari Tuhan, kalau itu ujian, karena kita akan tenang duduk dalam hadirat. Saat kita duduk, kita bisa berdiam diri dan kita merenungkan apa yang kita alami. Kalau ini akibat dosa, kita bisa merenung, oh iya aku salah di sini. Tinggal kita minta ampun dan beban kehidupan itu pasti selesai dan terbuka pintu anugerah. Makanya selalu saya katakan bahwa ujian yang kita hadapi, baik itu ujian dalam kelaparan atau materi, baik dalam pekerjaan, baik dalam sakit penyakit, itu adalah berkat yang terselubung. Jadi jangan pernah kita menyerah, tetap kita ikuti kehendak Bapa, tetap berjalan dalam kebenaran. Filipi 4 ayat 12 sampai 14. Boleh lanjut aja Bu Ulin. Filipi 4 ayat 12 sampai 14. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi itu perkataan Paulus. Jangan Abraham, para rasul juga mengalami hal yang sama. Paulus mengalami itu. Aku tahu itu kelaparan, aku tahu itu kekurangan. Dalam segala hal, Paulus dapat berdiri dalam kebenaran, tetap berjalan dalam rencana Bapa, bahkan sampai akhir hidupnya. Bahkan dia berkata, darahku sudah mulai menetes, aku sudah menyelesaikan sampai garis finish. Jadi dia menyelesaikan sampai titik darah penghabisan. Padahal dia mengalami tadi seperti apa yang dialami oleh Abraham. Bahkan Paulus 3 kali berdoa tentang penyakit yang dialaminya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya, cukup kasih karuniaku menjadi milikmu. Banyak para pengajar mengatakan bahwa sakit penyakit yang dialami Paulus itu rabun atau penglihatan. Di kemungkinan karena waktu dia ketemu Tuhan itu dia melihat cahaya, jadi matanya terganggu. Itu makanya ada di satu kitab, saya lupa, saya tidak catat, dia menulis, dengan tanganku aku menulis dengan huruf yang besar-besar. Jadi dia pernah mengirim surat kepada siapa saya lupa ya, tapi ada dalam kitab, dengan huruf yang besar-besar. Dengan dasar itulah bapak-bapak pengajar menyampaikan bahwa dia pernah mengalami wabah itu waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
dan dia melihat cahaya yang luar biasa itu. Jadi, tapi Paulus tidak mati. Kita lihat yang ketiga. Karena wabah kelaparan, maka mengungsi ke Mesir. Di Mesir, istrinya Sarah dibawa menghadap ke Firaun untuk dijadikan istri. Ini ujian yang ketiga. Nanti kita lihat mengapa Abraham berkata, kita anggap dia kayak bohong, bukan istriku. Tapi nanti di bawah ada jawabannya. Jadi itu ketiga ya, dia dibawa ke Mesir, dan waktu jadi istrinya dibawa ke yang ketiga ya. Wabah kelaparan adalah, jadi ini saya tulis di situ, wabah kelaparan atau ujian yang Bapak Ibu saat ini hadapi adalah jalan tol surgawi yang sangat sempit. Ini saya kasih istilah ya. Jalan tol yang sangat sempit menyatakan mujizatnya dari surga kepada Abraham, umat pilihannya. Dalam arti bukan jalan tol biasanya kan lurus lebar. Tetapi wabah kelaparan adalah jalan tol surgawi yang sangat sempit, menyatakan mujizatnya kepada Abraham, umat pilihannya. Jadi saudara dan saya pun kalau ada masalah, sebenarnya itu Tuhan mau sedang menyatakan mujizatnya di dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Jadi kelihatan istri Abraham yaitu Sarah dibawa ke istana. Kelihatannya sudah malapetaka. Artinya Abraham sudah menyerahkan istrinya kepada orang lain. Tetapi ternyata itu jalan mulus kepada Abraham untuk menerima mujizat, yaitu berkat. Di setelah Abimelek, makanya kita lihat di sini semua segala sesuatu Tuhan campur tangan. Waktu Abimelek raja Mesir ingin menghampiri Sarah, Tuhan langsung berperkara kepada Abraham. Jangan ganggu itu adalah istrinya. Tiba-tiba, padahal Abimelek sudah memberikan yang baik kepada Abraham, dan Abraham diberikan mahar-mahar atau upah yang sangat luar biasa, dan waktu dia keluar dari Mesir, dia sudah menjadi sangat kaya, padahal saat itu masa kelaparan, wabah kelaparan. Kejadian 13 ayat 1 dan 2, Kejadian 3, Kejadian 26, Kejadian 13 dan 2. Maka Abraham pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, dan dia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abraham sangat berkelimpahan ternak, perak, dan emasnya. Kejadian 26 ayat 1, 12 sampai 13. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelek raja Filistin di Gerar, dan Ishak menabur tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat, dan Elohim memberkati dia, dan orang itu menjadi kaya dan terus menerus menjadi kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Satu lagi, Keluaran 35 sampai 36. Dan Bani Israel melakukan seperti perkataan Musa, dan mereka meminta barang-barang perak dan barang-barang emas serta kain dari orang-orang Mesir. Dan Elohim telah menganugerahkan kemurahan kepada umat itu di mata orang Mesir. Dan umat itu membuat mereka memberi. Demikianlah mereka memoroti orang Mesir. Jadi kita lihat di sini ada 3 kasus, 3 masalah. Pertama, Abraham, dia harus pergi ke Mesir kelaparan. Dia juga diikuti oleh Ishak anaknya, kelaparan yang sama. Dan dia pergi ke Gerar, istrinya juga sama, diambil oleh Raja Gerar. Tetapi lewat itulah Ishak diberkati luar biasa saat dia
bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, waktu mereka mulai mengikuti rencana Bapa, waktu dia keluar mereka langsung, karena mereka diperbudak dan mereka diberkati luar biasa. Bahkan mereka bisa membangun mezbah di padang gurun dengan emas dan perak. Itu nilainya kalau di kurs dihitung sampai saat ini itu nilainya 1 triliun lebih. Itu harga emasnya saat itu luar biasa. Berapa kilo itu? Berarti kalau sekarang emas, berarti sekarang 1,5 juta. Berarti untuk 1 kilo, berarti itu 1,5 miliar. Berarti kalau 1 triliun, berapa kilo itu? Alat-alat emas yang dipakai dalam kemah tabernakel di padang gurun. Jadi kita lihat di sini selalu dari Tuhan selalu cari gara-gara membuat umatnya berkelimpahan luar biasa. Ini pasti kita alami di akhir zaman. Saat nanti kedatangan Hamasia sudah semakin dekat, orang-orang pilihan akan ada dalam perlindungan khusus. Kenapa? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir harus diberkati. Kenapa? Mereka mau membangun mezbah. Jadi saat kedatangan itu terjadi kesukaran yang luar biasa, tapi saudara dan saya yang hidup dalam anugerah Bapa, dalam rencana Bapa pasti diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Bagaimana caranya kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tidak pernah terpikir di hati bangsa Israel untuk menerima berkat dari bangsa Mesir. Tapi Ishak tadi katakan semakin kaya dan semakin kian lama semakin kaya. Yang keempat, ujian Abraham. Jadi ujiannya itu luar biasa ya. Abraham harus berperang menghadapi 4 raja dan 5 raja. Jadi Abraham berperang itu saat saudaranya dibelenggu, ditahan, yaitu Lot. Dikasih tahu sama Abraham melawan. Inilah perang pertama Abraham. Jadi dia kumpulkan, bayangkan 4 raja, otomatis pasukannya banyak. Tetapi Abraham hanya punya anggota keluarga yang ada di rumahnya sekitar 400 orang. Tetapi Tuhan menyertai Abraham. Kenapa? Dia melakukan tindakan yang luar biasa untuk menyelamatkan jiwa yang terbelenggu. Jadi di akhir zaman ini pun, kalau kita mau berkorban dan keluar berperang secara alam roh, bukan lagi kita berperang secara fisik, tetapi kita terus berdoa berperang secara alam roh untuk membebaskan sanak saudara kita saat ini yang masih banyak yang terbelenggu dengan doktrin. Jadi kita berdoa bagaimana kita diberikan kebebasan, kita berdoa supaya sanak saudara kita juga dibebaskan, dan otomatis kita pasti mencara berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu semua. Karena waktu Abraham keluar, dia tidak punya perlengkapan. Dia hanya takut akan Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan kita lihat saat ini bagaimana peperangan bangsa Israel selalu membuat musuh-musuhnya ketakutan. Iran yang tadinya bergaung terus sudah menyatakan mempersiapkan 1000 rudal, tapi sampai saat ini dia belum bergerak. Kita lihat kemana arah perang Hamas. Apakah ini sudah jarum jam menentukan kedatangan Mesias itu? Kita tunggu, yang penting kita siap. Kejadian 14 ayat 13. Boleh John? Itu pakai itu aja. Kejadian 14 ayat 13 dan 16. Dan salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal di antara pohon terbangkin milik Mamre,
orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abraham. Dan dia membawa kembali segala harta benda dan juga membawanya kembali Lot, saudaranya dan harta bendanya, dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Jadi itu ya, Lukas, satu lagi itu Lukas 3:4. Lukas 4, 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Jadi Yesua berkata, Roh Tuhan ada padaku, itu kita sudah belajar ya, Ein Sof, pohon kehidupan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi Abraham membebaskan Lot yang ada dalam tawanan. Saudara dan saya pun harus berperang keluar membebaskan. Kenapa? Membebaskan saudara-saudara kita yang ada dalam tawanan roh saat ini. Kenapa? Roh Tuhan sudah ada pada kita, karena kita sudah mengenal Adonai Elohim, Elohim Abraham, Ishak, dan Israel. Yang kelima, kita lihat ujian Abraham, salah satu apa? Berperang, bukan gampang, melawan 4 kerajaan dan di negeri orang lagi. Dia di sana masih saat itu masih pengembara, belum penduduk, masih pengembara. Dan yang kelima, Abraham harus menikahi Hagar karena supaya dapat memiliki keturunan melalui Sarah. Itu masuk ujian yang kelima. Sarah memberikan Hagar untuk mendapatkan anak, dan akhirnya anak itu pun harus diusir. Kita lihat di sini Abraham diuji. Dia termasuk tidak bertahan di sini. Dia terpengaruh sama Sarah, tetapi upahnya harus mengusir Ismail. Kita baca Kejadian 16 ayat 3 sampai 4. Boleh gantian yang lain? Kakak. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Jadi ini pelajaran buat ibu-ibu. Jangan berikan ide-ide dari logika kita kepada suami-suami yang sudah dipanggil Tuhan. Ya, aku maunya begini, seperti Sarah. Inilah, berikanlah ini Hagar bagimu. Ambillah dia supaya kita dapat anak dari Hagar. Ternyata apa? Sarah dianggap rendah oleh Hagar, itu pembantunya. Dan di sini artinya apa? Jangan pakai pikiran kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah berencana, ikuti semua rencana Tuhan. Yang keenam, jadi jangan pernah pakai pikiran daging kita, karena semua pemikiran kita itu semua dari daging. Elohim memberitahukan Abraham untuk sunat saat hari tua. Ini tadi kita sharing di sini untuk sunat. Jadi ini sudah waktunya kita bertindak untuk melakukan sunat. Kenapa?
kita sudah lama belajar Torah, supaya apa? Tuhan hadir dalam hidup kita semua. Jadi sini kita lihat Kejadian 17 ayat 24 sampai 26. Sini kita lihat bagaimana sunat itu bukan yang utama. Kita lihat di sini Abraham dari umur 50 dia keluar dari Ur Kasdim sampai 95 tahun, 90 kalau nggak salah, 90 tahun dia baru disunat. Artinya apa? Dia harus mengalami proses demi proses dulu baru sunat. Dan kita lihat bagaimana kehidupan bangsa Israel. Disunat 8 hari. Tetapi karakternya sampai saat ini, sampai Yesua datang, mereka tetap menolak. Padahal mereka itu apa? Ahli-ahli Torah. Orang-orang Farisi dan Saduki bersatu. Tokoh-tokoh saat itu bukan orang-orang biasa, tapi karena karakternya belum dibentuk, mata hatinya tidak terbuka, termasuk Rabi Saul. Rabi Saul itu adalah seorang rabi yang sangat paham Torah. Tetapi saat Mesias datang, Rabi Saul yang sudah disunat, perhatikan sini. Rabi Saul yang sudah disunat tidak mampu melihat siapa Mesias. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan ilahi, melihat sinar yang dari Ein Sof itu, yang membuat matanya jadi rabun, jadi ada gangguan, dia berbalik dengan luar biasa. Kita lihat di sini, apakah sunat yang mengubah karakter Paulus? Jadi kalau ada di luar sana, tafsir, banyak, memang kita harus melakukan sunat, tapi pengertiannya dulu, jadi lakukan Torah dulu, bukan sunat jasmani. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan di kitab Galatia, kalau nggak salah pasal itu di Korintus, sunat tidak bersunat tidak menjadi penting, tetapi perubahan hidup menjadi ciptaan baru itu yang paling utama. Jadi kalau kita yang sudah di Mesianik, bukan sunat yang paling utama. Jadi kalau ada di luar sana mengatakan orang yang belum bersunat itu doanya menjadi kekejian, artinya apa? Itu orang yang belum belajar Torah dengan dalam, dengan orang yang tepat. Ini para rabi menafsirkan ini, dan ini masih perdebatan di kalangan rabi pun, di kalangan kita pun masih ini tetap perdebatan. Tapi saya dapatkan pengertiannya apa? Bukan sunat jasmaninya yang paling utama, tetapi sunat batinnya. Karena bukan hanya kelamin laki-laki yang disunat, tetapi mata kita juga harus disunat, telinga kita juga harus disunat, semua perkataan kita pun harus disunat sampai ke kekang lidah, sampai 248 seluruh organ tubuh manusia harus disunat. Jadi bukan hanya kelamin. Itu terlalu dangkal kalau ada saat ini mengatakan, oh sebelum disunat itu terlalu dangkal. Tetapi lihat di sini Abraham, bukan sunat yang didahulukan, tetapi waktu dia mau menerima kedatangan Mesias, Yesua HaMashiach, ketiga tamu itu, disitulah Tuhan memerintahkan dia untuk disunat. Itulah sekinah kedatangan tiga tamu itu. Ternyata yang satu adalah Adonai sendiri dan dua malaikat untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan diriku dan Bapa sendiri Adonai melakukan simsum, itu merubah wujud menjadi manusia. Sunat lahiriah atau jasmani bukan yang paling utama, tetapi sunat hati merubah karakter itu yang paling sulit.
1 Korintus 7 ayat 18 sampai 19. Silakan. 1 Korintus 7 ayat 18 sampai 19. Adakah seseorang terpanggil sudah bersunat? Biarlah ia tidak menjadi seperti yang belum bersunat. Adakah seseorang terpanggil dalam ketidakbersunatan? Biarlah ia tidak bersunat. Kebersunatan bukanlah apa-apa, dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa, selain pemeliharaan perintah-perintah Elohim. Ini yang paling utama apa? Perintah Elohim. Jadi ya, sunat tidak bersunat. Ulangan 30 ayat 6, lanjut, Ulin. Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi yang paling utama, makanya di kitab Ulangan pun waktu mereka keluar itu sudah ditentukan. Jadi bukan setelah perjanjian baru ada sunat hati, tetapi itu sudah saat mereka mau memasuki tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Musa sudah memerintahkan bahwa Tuhan akan menyunat. Jadi biarlah hati kita disunat oleh Tuhan dulu, nanti gampang menyunat tentang jasmani kita. Jadi kita berdoa supaya semua terjadi seturut dengan kehendak Elohim. Yang ketujuh, bentukan Abraham, ujian kepada Abraham. Raja Gerar menangkap Sarah untuk dijadikan istri. Itu ya, boleh dibaca Kejadian 20 ayat 2. Kejadian 2 ayat 20. Ayo Lince, Kejadian 2 silakan Bu Anita. ayat 22. Dan mengenai Sarah istrinya Abraham mengatakan, dia adalah saudara perempuanku, dan Abimelek raja Gerar menyuruh orang mengambil Sarah. Jadi waktu Abraham mengaku, nah kita lihat di sini, seolah-olah Abraham berbohong, tetapi ternyata kata-kata Abraham adalah kata-kata hikmat. Kita lihat di bawah, hikmat Abraham tidak ada kebohongan, itu saya tulis ya. Jadi kata-kata Abraham itu adalah kata-kata hikmat, tidak ada kebohongan, seolah-olah dia berbohong. Dan kebaikan, ketulusan, pengorbanan Sarah demi hidup Abraham. Kejadian, coba dibaca Bu Anita. Kejadian 20, 12 sampai 13. Jadi Abraham tidak berbohong, tapi menyatakan apa yang sesungguhnya. Kejadian 20 ayat 12 sampai 13. Lagi pula, ia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku. Dan terjadilah ketika Elohim membuat aku mengembara dan dari rumah ayahku, dan aku berkata kepadamu, inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat yang akan kita singgahi. Katakanlah tentang diriku, ia adalah saudaraku. Jadi dapat ya, aku sahabat lalu pun belum dapat ini pengajaran ini. Baru ini dapat bahwa apa yang dikatakan Abraham seolah kita anggap dia berbohong, ternyata enggak. Baru kemarin saya susun ini, saya dapat ternyata benar bahwa Sarah adalah anak daripada bapak, tapi belum, nanti kita cari siapa ibunya. Jadi mereka satu bapak tapi lain ibu. Coba dibaca sekali lagi. Bisa. Dulu masih begitu. Termasuk yang diperkosa anak Yakub siapa itu? Dina itu kan kawin sama saudaranya. Ya Dina yang diperkosa. Itu ya. Jadi dia memang benar-benar saudaranya, anak dari bapaknya, tapi bukan dari lahir dari bukan ibu
ibunya. Jadi mereka lain ibu. Ternyata itu dulu masih sah. Dan bukan seperti sekarang, yang penting bukan satu bapak satu ibu. Tapi lain ibu beda. Bisa. Itu makanya anak Yakub tidak dicatat. Perempuan-perempuan semuanya itu kawin saudara. Termasuk Dina itu dikawinin sama saudaranya. Kita lihat di bawah, istri yang bijaksana. Jadi Sarah itu ya karena dia memang mereka saudara. Gak salah, memang aku saudaramu, sekarang aku jadi istrimu, dia Sarah nurut. Jadi itulah kebijaksanaan seorang istri, bagaimana Sarah mengikuti. Ini satu kepatuhan seorang istri. Kalau mungkin ibu-ibu yang di sini belum ada yang siap seperti ini, dijual istrinya. Itu sama dengan menjual, karena saat itu tinggal ngambil-ngambil. Kalau kita pergi suatu tempat, apalagi itu wilayah kerajaan, itu raja langsung ngambil. Kalau ada perempuan-perempuan yang datang, nginap di situ, dan langsung diambil. Amsal 31 ayat